Cakep. Membawa ilmu yang bermanfaat. Cakep. Mari kita semua belajar bersama-sama Cakep. agar masa depan jadi berjaya. Jadi ini dalam melanjutkan tema-tema ini masalahnya terkait dengan cuan juga saya nanti ya. Apa yang tadi Pak Galang bilang ada cuan. Kita mau nggak cuan? Mau. Nah, nanti kita dari hasil presentasi saya ini akan menghasilkan cuan. Ya, cuan buat ibu rumah tangga khususnya ya. Kemudian di sini walaupun tidak ibu rumah tangga tapi tentunya suka masak ya. Suka masak, suka makan buah juga. Suka makan sayur juga. Ya, oke ya. Nanti sampahnya kita akan jangan dibuang. Ya, kita akan manfaatkan jadi cuan. Ya. Jadi kita akan bisa lebih mahal dari apa yang kita makan. Ya, kita bisa nutupin Pulau Pinang semua ya kalau kita tidak atasi. Ya. Dia salah satu dari latar belakangnya adalah mengurangi sampah ya. Jadi untuk itu kita mungkin tidak bisa bagaimana cara mengatasi sampah di seluruh Pulau Pinang ya. Tetapi paling tidak kita bisa mengatasi sampah dari diri kita sendiri dan efeknya tadi ya, berbau kotor ya, pastinya dari hal ini akan sangat sangat mengganggu kehidupan kita ya. Nah, untuk menghilangi dampak ini terjadi ya, akibatnya tadi juga ya salah satunya sampah tadi organik, kita bisa menjualnya ini ya. 1 liter itu kalau di Jakarta itu 100.000. Ya, ini sudah sudah kita lakukan dari tim UMB juga di beberapa pesantren. Karena di pesantren itu kan siswanya banyak ya, sampai ribuan. Jadi hasil daripada masak atau di tempat yang jual nasi. Di sini ada yang jual nasi Padang, jual nasi apa namanya? Nah itu pasti mereka banyak ya. Nah, nasi kandar ya, pasti mereka juga banyak sampahnya. Kita minta aja kita tampung, lakukannya dengan namanya metode fermentasi. Ya, fermentasi ini menggunakan namanya bioaktivator dari EMK. Tapi jangan takut. Tadinya saya mau bawa ya produknya, tapi di pesawat kita jadi pastinya kita dari aktivitas kegiatan manusia sehari-hari. Ya, kita masak ya, terus kita makan buah pasti ada kulitnya juga kita buang, ya sayur juga kita tidak semua kita makan ya, jadi pasti ada dari aktivitas manusia kehidupan sehari-hari ini. Dari sampah, jadi kita setelah dari sampah, kemudian pupuk ini kita bisa semprot tanaman karena dia mengandung NPK tadi, jadi lebih subur dari hasil tanaman awal. Ya, lanjut. Nah, kemudian NPK ini bisa dimanfaatkan ya, tangki fermentor. Kenapa fermentor? Karena ada proses fermentasi. Ini ember bekas cat atau ember bekas kue ya, mungkin silakan. Nah, ini adalah nanti kita tahu dulu teori ya. Teori fermentasi itu ada pupuk ini cuma disiram aja ya. Nah, ini adalah pupuk untuk masukkan pupuk yang baik menggunakan E4. E4 itu ada mikrobanya ya. Mikroba ini dapat digunakan untuk bahan organik, namanya molase, dan bisa juga dari kotoran hewan. Nah, ini aman untuk tanaman, mempercepat proses fermentasi. Lewat NPK daripada pupuk cairan organik ini sudah memenuhi standar mutu, jadi maksudnya pH-nya sekitar 4-9 dan nilainya adalah 2-6. Jadi walaupun nanti kita buat tidak usah diteliti, tapi memang sudah layak untuk kita pakai dan kita jual. Ya, bisa jual juga itu ya. Kemudian kita bisa kalau tanaman tanah yang kurang subur, sebelum kita tanam kita kasih pupuk kompos tadi. Ya, setelah itu kita tambah alat komposter yang mahal, ini cat. Nah, di bawahnya ada seperti kita pasang keran. Ya, pasang keran. Nah, kemudian kita taruh saringan, mungkin saringan bekas-bekas ya. Apa namanya kalau kita masak kan ada Penapis. Apa namanya di sini? Penapis. Ayakan ya. Saringan. Nah, itu di tengah-tengah cat yang 3 kilo. Nah, itu kita masukkan aja kurang lebih itu hasil buah yang 2,5 kilo ya. Jadi kita kumpulin aja dari tetangga ya. Kurang lebih 2,5 kilo dari sampah buah dan sayur tadi. Kemudian tambahkan bioaktivator agak hitam, itu yang bagus ya. Kemudian lanjut
Nah, hasil pupuk cair ini ya kita akan aplikasikan ke kita buat tanaman Mbak ya. Nah, kalau kompos tadi, kalau tanahnya kurang subur, kompos yang di atas saringan itu kita taruh di atas itu, di atas pot ini, setelah tanah. Ya, setelah tanah, kompos, dan kemudian kita tanam. Ya, kalau kita makan Indomie atau seperti ini kan enak, menjeramin padi tadi dicampur ya, sama tadi pupuk padat tadi ya. Kemudian kita tanah di sekam padi kita kalau banding 1 kilo akan menghasilkan suatu kompos yang lebih lanjut dari kuliah tadi ya, kuliah dari beberapa dosen. Tak payah tapi pakai sepatu tak payah lah ya di rumah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dan tim, saya Sajil Alfa dan tim dari Mercu Buana akan menyampaikan tentang bagaimana proses untuk pembuatan pupuk cair dari bahan-bahan organik, dari limbah organik, mana ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Mercu Buana bekerjasama dengan Permai. Bagaimana yang kita tahuin selama ini bahwa bahan untuk pertumbuhan tanaman itu salah satu bahan komponen penting itu adalah dari pupuk, dan banyak orang menggunakan pupuk itu berdasarkan menggunakan pupuk sintetis, tapi itu namun dan biasanya kurang ramah lingkungan. Tapi ada bahan-bahan lain dari organik, dari yang lebih ramah lingkungan, yaitu dari pupuk organik. Nah, pada dasarnya pupuk organik ini merupakan pupuk yang sangat murah dan bisa kita kreasi sendiri dari sisa-sisa bahan organik yang ada di sekitar kita. Contoh bahan organik yang ada di sekitar kita adalah pupuk sisa-sisa makanan seperti sayur, kulit buah yang sudah tidak terpakai, itu bisa kita olah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti pupuk cair. Nah, tema ini juga pembuatan proses pupuk cair ini kalau di Mercu Buana ini juga terkait dengan salah satu mata kuliah yang ada di teknik S1 teknik mesin, yaitu mata kuliah teknik lingkungan. Di mata kuliah ini salah satu hal yang kita bahas adalah tentang terkait bagaimana pengklasifikasian jenis-jenis limbah dan bagaimana menghandle-nya, termasuk bagaimana nanti membahas tentang terkait pupuk cair, pengolahan dari limbah-limbah organik. Jenis-jenis salah satu yang dibahas adalah limbah organik yang salah satu penanganannya adalah untuk dirubah menjadi pupuk. Selain pada mata kuliah itu juga sebenarnya ada di mata tentang biogas, tapi pada kesempatan ini kita hanya fokus ke pupuk cair ya.